Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini dari Bang Fahri Hamzah ya, terkait Pak Mahfud MD. Wah, kita lihat Fahri Hamzah cecar habis-habisan Mahfud MD karena menyalahkan Jokowi. Anda yang memutuskan, kok yang disalahkan Jokowi. Kita lihat ya video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ini problem sistem yang harus kita address, dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif, sehingga saking tersanderanya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Kita juga begitu dong. Ini orang-orang kok tiba-tiba sudah, saya mohon maaf ya, termasuk Pak Mahfud yang Anda bilang tadi, kok kayak begitu ngomongnya. Kenapa kita nggak memikirkan sesuatu yang lebih agung daripada itu? Untuk pelajaran masa depan. Loh, Anda sendiri kan nggak ngambil pelajaran. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Saya kira berlebihanlah teman-teman itu. Mari kita melihat ini sebagai transisi yang baik. Antara pemimpin ini gayung bersambut, antara pemimpin. Dalam demokrasi itu Bung, nggak akan ada pemimpin yang jahat. Terlalu liberal negara demokrasi itu, apalagi sekarang ini ada handphone. Kenapa Tuhan tidak membunuh iblis? Bukankah iblis memproklamirkan untuk oposisi terhadap Tuhan? Kenapa Tuhan biarkan iblis? Karena itu pelajaran. Iya, iya. Dan Kenapa semua Tuhan orang harus izinkan juga iya untuk dong. iblis menggoda. Iya ya dong. Kan kita harus waspada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ada ya? orang yang tidak selesai dengan itu semua, ya nggak apa-apa. Kan show must go on kan. Kita harus terus berjalan ke depan, dan karena itulah konsolidasinya harus lebih kuat. Itu saja menurut saya. Nggak usah khawatir juga. Jadi Bung mengibaratkan ini ada antara malaikat dan iblis nih kan. Publik ini mau mendengarkan iblis atau malaikat kan begitu ya. Saya dari dulu suka banyak pikiran begitu ya. Kalau kemudian dianggap demokrasi kita turun sekarang, nilainya juga indeks korupsi, itu bukan karena kontribusi atau kelemahan seorang presiden, tetapi memang itu karena partai-partainya sendiri, ya kan? Berulang kali menyatakan ke publik, saya banyak belajar dari presiden, dari pimpinan saya, dari atasan saya. Menurut Bung, apakah pernyataan Pak Prabowo seperti itu basa-basi atau itu memang benar adanya? Saya sendiri akan mengatakan bahwa saya juga banyak belajar dari Pak Jokowi. Oh ya? Itu. Bung kan pengkritik nomor satu. Oh iya, makanya itu yang saya bilang ya. Pak Prabowo pernah bilang gini sama saya. Ya. Kita lagi ngobrol terbatas nih. 2-3 orang dia bilang, Fahri, kalau soal geopolitik, soal internasional, soal militer, saya ngerti. Tapi kalau bicara micromanagement politik ini, kita mesti belajar dari Pak Jokowi. Pak Jokowi itu karena jarang ngomong, mungkin lebih banyak mikir dan membuat keputusan. Yang kita mungkin menganggapnya itu adalah refleksi dari ketidakmampuan atau kebodohan gitu. Ternyata dia bikin keputusan. Itu yang saya bilang, saya pernah debat sama orang di luar negeri ya. Karena saya bernuansa bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah nggak suka baca, terus nggak suka pidato gitu kan. Dia bilang gini sama saya, Fahri, coba kamu pikir ya, bagaimana ada orang menang 2 kali di pilkada, dia bilang, kota 2 kali, lalu dia menang di gubernur, di ibu kota, ya. Lalu kemudian menang 2 kali sebagai presiden. Terus kamu anggap dia orang biasa. Come on, dia bilang. Coba pikir ulang.
Saya terpana dengan pikiran itu. Jadi kita ini kan kadang-kadang senang dengan yang hura-hura, yang wah begitu ya. Tapi kita tidak sadar bahwa orang tuh punya kekuatan. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu adalah kekuatannya. Dan kekuatannya itu masih ada. Apalagi umur beliau itu masih lebih muda dari Pak Prabowo. Dia juga punya kekuatan. Karena itulah kita membangun satu mekanisme agar dia berfungsi dan bermanfaat bagi bangsa ini ke depan. Orang tuh nggak boleh tiba-tiba hilang. Tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, Ya, sebagai bahkan Pak Jokowi pernah mengatakan ke Pak Mahfud pada saat beliau mundur sebagai Menko Polhukam ya, 2 Februari 2024 ya. pada saat Pilpres kemarin itu, bahkan Pak Jokowi memuji Pak Mahfud sebagai satu-satunya Menko Polhukam terlama selama beliau menjabat sebagai presiden. Ya. Terlama, ada 4 tahun, ya kan? Artinya itu pun kan Pak Mahfud mundur ya, Bukan karena diberhentikan gitu loh. Tetapi saat ini tudingan-tudingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD, ya kan, itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya itu kok tiba-tiba entah taruh di mana ya. Nah, ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Setelah itu, Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polhukam. Betul. Menko Polhukam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang, Ya. RE1, RE2, RE3-nya istilah itu Menko Polhukam, kan begitu? Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, Betul. perkara hukum dan hak asasi manusia, Perkara politik. perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia? Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Ya. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya begini, Bung. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu, untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polhukam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Dan lebih hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada. Tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya.
seolah ada yang tidak happy ketika Jokowi dan Prabowo itu memang sebagai satu kesatuan yang untuk bekerja lebih maksimal lagi untuk memperbaiki. Saya percaya bahwa ada banyak negara lain di dunia ini yang memang tidak mau Indonesia sebagai negara besar, negara yang begitu luas, ribuan pulau, lautnya begitu luas ya. Seolah-olah pemisahnya begitu luas gitu. Budaya, bahasa, dan sebagainya itu memang ada yang menghendaki rekonsiliasi tidak jalan. Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem. Sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum. Menteri-menteri dari partai-partai pesta pora sendiri, bikin ya mohon maaf aja kan terjadi kan akhirnya mereka jadi tersangka karena pesta pora di kementerian-kementerian yang dikuasai partai. Ini problem sistem yang harus kita address dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Itu banyak orang yang yang terlibat di dalamnya yang harus introspeksi bareng gitu loh. Nah, ini yang kedua, teman-teman kita yang mengkritik Pak Jokowi kurang melihat sistem. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersanderanya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandera di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi sekarang. Nah, barulah yang ketiga kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Orang-orang teman-teman saya yang bekas pendukung-pendukung die hard Pak Jokowi. Salah satu sebab-sebab saya berbalik itu kan karena saya meng-approach secara dekat Pak Jokowi. Saya datang dari subkultur lain di luar Jawa, orang timur di Sumbawa sana. Ada perbedaan. Tapi ada kesempatan sebagai pimpinan dewan waktu itu meng-approach dan mendekat dengan beliau dan membaca hal-hal yang memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana, ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Bahwa adalah akibat dari kebijakan tertentu, terserah. Yang jelas approval rate-nya tinggi. Oke, itu dia videonya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.